Oke, hi and hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin terkece senusantara. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar guys, agar supaya kita dapat senantiasa tetap terjaga kekompakannya dan juga terus memberikan dukungan dan aspirasi untuk sinetron Love Story The Series demi kelanjutan episodenya yang lebih panjang lagi. Dan semoga saja dengan dukungan yang kita berikan, sinetron Love Story The Series akan dikembalikan lagi penayangannya di jam yang memang memungkinkan kita untuk menyaksikannya setiap hari. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Ewer, 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 ewer. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Oh, 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 oh. Wik. Masuk ke adegan awal di segmen kedua nih guys, dimana kita bisa menyaksikan ada Ken yang sedang bermesraan dengan Maudy pada awalnya. Namun datanglah si Anita yang mengganggu kemesraan mereka. Di sini si Ken tidak sengaja menceletuskan omongan kepada si Maudy bahwasanya jikalau dulu Maudy tidak terburu-buru menandatangani kontrak sinetronnya, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Lalu si Anita yang baru saja datang dan mendengar statement dari si Ken tersebut pun langsung marah. Dan si Anita pun memaki si Ken dengan habis-habisan. Maudy meminta si Anita agar supaya tidak melontarkan kata-kata kasarnya kepada si Ken. Namun si Anita tidak berhenti mengucapkan kalimat-kalimat kotor untuk si Ken. Bahkan yang membuat si Ken sangat tersinggung sekali, di sini si Anita berkata bahwa si Ken merupakan menantu yang kere. Ken tersinggung dan akhirnya Ken keluar dari kamar tersebut. Maudy mengingatkan sekali lagi kepada si Anita agar supaya si Anita dapat menjaga lisannya, supaya si Ken tidak selalu tersakiti oleh mulut dan perkataan jahat si Anita. Maudy pun mengejar Ken. Ken berdiri tegak di depan kolam renang. Di sini si Ken berpikir dan merenung tentang pengkhianatan dan juga penghinaan yang selama ini dilakukan oleh ibunya sendiri. Termasuk si Maudy juga yang selama ini selalu menurut perkataan ibunya tanpa memikirkan perasaan Ken. Dan kejadiannya berulang-ulang kali di sini Maudy pun kembali meminta maaf kepada si Ken. Seolah-olah tidak bosan mendengar kalimat maaf dari si Maudy, Ken kembali memaafkan Maudy dan berkata kepada Maudy bahwasanya ini semua bukan salahnya Maudy. Ya, siapa sebetulnya yang bisa dipersalahkan di sini guys? Bahwa tidak ada benar-benar orang yang salah dalam hal ini. Jikalau saja Maudy bisa menghargai suaminya, maka Maudy pun tidak akan mengambil keputusan sepihak seperti saat ini. Dan semua kejadian yang terjadi sekarang ini merupakan akibat dari apa yang dilakukan oleh Maudy dan juga Anita di hari kemarin. Di sini si Maudy mencoba menenangkan Ken berkali-kali, namun si Ken masih terlihat gelisah guys. Hingga saatnya pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar dan hendak melakukan tidur. Tapi si Ken terlihat sangat gelisah sekali dan tidak bisa tidur. Di sini Ken pun merenung dan berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan sehingganya Ken dapat menebus semua denda penalti yang memang diancamkan oleh pihak manajemen untuk si Maudy jikalau Maudy sampai cabut dan keluar dari kontrak kerjanya. Ken pun mengambil secari kertas dari atas mejanya, di mana di kertas itu berisikan alamat dan nomor telepon produser musik yang tempo hari pernah menawarinya untuk masuk ke dapur rekaman. Ken mulai berpikir bahwa inilah kesempatan Ken untuk melancarkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi agar supaya Ken tidak selamanya dihina oleh ibu mertuanya. Saat pagi bangun, si Maudy sudah tidak menyaksikan keberadaan Ken di sana guys. Si Maudy melihat ke samping kanannya tidak ada lagi Ken suaminya yang terbaring di atas tempat tidur. Ya,
Ken sudah pergi meninggalkan rumah tersebut dan Maudie pun panik menelpon si Ken. Namun ternyata si Ken sudah berada di luar dan hendak bertemu dengan produser rekaman tersebut. Namun si Ken di sini juga belum menceritakan soal perihal apa dia keluar lebih pagi dari biasanya. Karena Maudie berpikir bahwa si Ken pasti belum sarapan pagi, Maudie berniat untuk membawakan sarapan ke tempat Ken bertemu dengan produser tersebut. Di sini Maudie meminta agar supaya si Ina merahasiakan kepergiannya bersama Ken. Jikalau Anita datang dan menanyakan Maudie, bilang saja Maudie sedari tadi sudah pergi bersama Ken. Hingga pada akhirnya si Anita pun datang dan mencari Maudie, tapi Maudie sudah tidak berada di sana, guys. Oke, dan ke scan lain lagi nih guys, dimana ada si Emily yang apes banget karena ban mobilnya pecah. Datanglah ini guys, ternyata sosok Mr. X ini diperankan oleh Adjie Pangestu. Di sini si Emily bertemu dengan dirinya, seolah-olah bagaikan pungguk perindukan bulan, dan juga seperti kebetulan memang Mr. X ini memang sengaja ingin mencari anggota keluarganya Argadana untuk supaya dirinya bisa menyusup dan menghancurkan Arga Group lewat keluarganya sendiri. Dan kesekian lain lagi dimana ada si Maudie nih guys, yang sudah berada di angkot hendak menuju ke kafe tempat Ken bertemu dengan produser musik. Namun naasnya di angkot dia kecopetan guys. Hingga saatnya pas turun angkot dan hendak membayar biaya naik angkot, si Maudie kaget karena dompetnya sudah tidak berada di dalam tasnya. Supir angkot sempat memaki dirinya, namun Maudie beruntungnya tidak sempat dimaki-maki lebih lanjut lagi oleh supir angkot tersebut. Saat Maudie sampai di tempat kafe Ken bertemu dengan produser musik, namun di kafe tersebut tidak ada orang sama sekali. Maudie pun merasa aneh dan heran. Hingga datanglah satu preman botak yang bernama Acep Mulyana di sini guys, yang mengganggu si Maudie. Maudie pun lari tunggang langgang meninggalkan kafe tersebut dan malah berlari ke belakang tempat yang lebih sepi dari biasanya. Maudie di sini dikejar-kejar oleh si botak tersebut dan akhirnya dia terjatuh di atas rumput guys. Maudie memegang perutnya, sepertinya Maudie mengalami kontraksi yang cukup lumayan sangat keras sekali guys di sini. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan kandungan Maudie. Namun bisa kita lihat ekspresi wajah kesakitan Maudie. Bisa saja setelah kejadian ini Maudie mengalami pendarahan meskipun tidak secara langsung. Karena tanpa disadari, sepertinya kehamilan Maudie ini memang sangat lemah sekali ya guys. Dan Ken yang sedang berada di bengkel merasakan hal yang tidak enak tentang istrinya. Tapi Ken berpikir bahwa itu merupakan sebuah firasat belaka dan Ken berdoa tidak akan terjadi apa-apa kepada istrinya. Maudie yang semakin ditekan oleh preman jelek tersebut pun mencoba berontak, namun sia-sia guys. Mudah-mudahan saja sekali lagi kita doakan tidak terjadi apa-apa dengan kehamilan Maudie. Dan adapun Maudie sampai mengalami pendarahan, tidak berarti mengalami gejala yang serius dengan janinnya. Semoga janin di dalam perut Maudie ini selalu sehat ya guys. Oke, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.